kembali dalam khotbah doa pagi ini. Mari anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Kristus yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita lebih mendekat pada Tuhan pagi hari ini. Karena Tuhan memberikan sesuatu yang baru, berkat yang baru bagi kita yang mencari Tuhan Yesus. Kita percaya Tuhan akan memberikan kemenangan buat kita sepanjang hari hidup yang kita akan jalani. Lebih dahulu kita akan berdoa, mencari wajah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini akan Tuhan Yesus kami membangun hubungan pribadi lepas pribadi anak-anakmu di hadapanmu Tuhan Yesus. Kami rindu pagi hari ini Tuhan. Ya Bapa, biar lawatanmu lebih lagi Tuhan menghampiri kami Tuhan. Dan kami juga ya Tuhan, kami juga mau menyiapkan hati untuk Engkau sepenuhnya, sebulat-bulatnya untukmu Tuhan Yesus. Karena kami tahu kami mencari Engkau adalah sumber hidup, sumber kekuatan, sumber keselamatan. Dan Engkaulah Tuhan Yesus, ya Bapa, sumber kebahagiaan buat kami. Terima kasih Tuhan. Dan berkati ibadah doa pagi kami ini Tuhan Yesus untuk anak-anakmu hari ini. Biarlah Roh Kudus urapi kami. Kami tidak izinkan kuasa iblis untuk mengganggu ibadah kami, untuk mengganggu Tuhan Yesus anak-anakmu Tuhan Yesus, untuk hari ini membangun pujian dan doa kepadamu ya Tuhan Yesus. Kami ikat katakan kami hancur pada dalam nama Tuhan Yesus. Biar kuasa Tuhan turun atas kami, memberkati ibadah doa kami, dan terutama anak-anakmu yang datang menghampiri Engkau Tuhan.
firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Baik, kita satu dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami berdoa biar Roh-Mu yang kudus Tuhan itu boleh mengurapi setiap kami, menjamah hati kami, dan kami membuka diri kami agar Roh Tuhan boleh mengubah hidup kami ya Tuhan. Dari hari ke hari, segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu konsentrasi kami Tuhan, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami siapkan hati kami dengar firman-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Shalom saudara, selamat pagi. Selamat kita boleh mendengarkan kembali firman Tuhan di dalam mesbah doa pagi ini. Saudara, di dalam mesbah doa pagi ini kita akan membaca di dalam kitab Filipi. Kitab Filipi pasal yang kedua. Temanya adalah saudara, bersatulah dan saling memperhatikan. Ya. Mulai ayat yang pertama, Filipi 2 ayat pertama. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Inilah yang Tuhan mau saudara di dalam hidup kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, agar saudara kita semua dapat bersatu ya, dan kita boleh saling memperhatikan. Dikatakan dalam satu kasih, dalam satu jiwa, sehati sepikir, dalam satu tujuan. Saudara, setiap orang tentu menginginkan untuk bersatu dan saling memperhatikan. Baik dalam keluarga kita, saudara, kita mau bersatu ya, dan saling memperhatikan, memperdulikan. Baik juga dalam komunitas kita, saudara, dimanapun kita berada, kita memiliki komunitas, kita mau bersatu. Juga di dalam gereja ya, kita mau bersatu dan saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Juga dalam kehidupan berbangsa, karena itulah yang indah di mata Tuhan dan di mata sesama. Saudara, bagaimana kita dapat bersatu dan saling memperhatikan ya? Firman Tuhan mengatakan di ayat yang ketiga, dengan tidak mencari kepentingannya sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Yang pertama adalah saudara, jangan kita mementingkan diri kita sendiri ya. Kita dapat bersatu bila masing-masing kita mau menanggalkan sifat egois kita ya, dan kemudian kita mulai memperhatikan kepentingan orang lain dan bukan hanya kepentingan diri kita sendiri. Ya, sifat ego kita menjadi penghalang saudara yang utama di dalam kita bersatu dan saling memperhatikan. Baik di dalam keluarga, di dalam gereja, komunitas kita, saudara, ini yang menjadi penghalang. Karena itu kita harus menanggalkan sifat ego kita untuk mengutamakan kepentingan bersama. Ya, karena itu firman Tuhan katakan di dalam kesatuan itu sangat indah di mata Tuhan. Ya saudara, di dalam kesatuan firman Tuhan katakan Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya apabila keluarga kita bersatu, apabila saudara
gereja bersatu, dikatakan di dalam satu kasih. Ya saudara, hanya kasih yang bisa mempersatukan satu dengan yang lain. Di dalam satu tujuan, ya, karena kita memiliki tujuan yang sama, memuliakan nama Tuhan dan bukan diri kita sendiri. Oleh karena itu, biarlah kita boleh, saudara, masing-masing kita boleh menjaga kesatuan kita, saudara, ya, agar setiap kita boleh diberkati oleh Tuhan, karena itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, dan juga saudara, itu juga yang kita inginkan bersama. Saudara, akar dari setiap perpecahan, ya, kekacauan, perselisihan, dan segala macam perbuatan jahat itu adalah sifat iri hati dan mementingkan diri kita sendiri. Ya, di mana ada iri hati dan mementingkan diri kita sendiri, maka di situ ada muncul segala macam perselisihan, karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, masing-masing mempertahankan kebenarannya sendiri, ya, masing-masing tidak mau mengalah, saudara. Namun firman Tuhan katakan, kalau kita ingin, saudara dan saya ingin keluarga kita bersatu, dan di dalam kesatuan itu Tuhan perintahkan berkat, marilah kita, ya, menyalipkan daging kita, ego saudara dan saya, ya, saudara, mati bagi diri kita sendiri, ya, untuk kita boleh mengutamakan kepentingan bersama, terlebih kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Saudara, firman Tuhan katakan bahwa di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada perselisihan, kekacauan, dan segala macam perbuatan jahat. Ya, karena itu saudara, kita harus menghindari hal itu. Ya, semakin hari kita semakin berkurang ego kita, dan semakin hari Tuhan bertambah di dalam hidup kita, yaitu kehendaknya yang boleh jadi dalam hidup saudara dan saya, sehingga saudara, ya, hidup saudara dan saya boleh menjadi berkat bagi sesama, dikasihi Tuhan dan dikasihi oleh sesama. Ya, saudara, kita akan menuai apa yang akan kita tabur. Ya, saudara, setiap kita pasti menyukai orang yang memiliki, ya, tidak menyukai orang yang memiliki sifat yang egois. Namun tanpa sadar kita pun dapat bersikap egois, saudara, ya. Oleh karena itu marilah kita menanggalkan sifat egois kita dan mulai memperhatikan dan mengasihi sama seperti yang Tuhan mengasihi saudara dan saya. Kita akan menuai apa yang kita tabur. Firman Tuhan mengatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat yang baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai apa yang baik. Ya, saudara, yang kedua adalah selain kita menanggalkan sifat egois atau mementingkan diri kita sendiri, karena itu adalah penghalang utama di dalam kesatuan. Kita harus menyalipkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginan kita, saudara, ya. Kita mengutamakan kehendak Tuhan dibandingkan dengan kehendak diri kita sendiri, ya. Kemudian hal yang kedua adalah firman Tuhan katakan, milikilah kerendahan hati. Di dalam Filipi 2 ayat yang ketiga B tadi mengatakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri dan puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ya, saudara, firman Tuhan katakan, hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Ya, kesombongan, selalu ingin diri sendiri diutamakan. Ya, kesombongan membuat kita, saudara dan saya, merasa diri benar,
dan cenderung kita bisa merendahkan orang lain, baik secara langsung maupun di dalam hati, saudara ya. Kita gampang menilai seseorang menurut pandangan kebenaran kita sendiri. Karena itu belum tentu apa yang kita nilai menurut pandangan kita sendiri itu sesuai dengan isi hati orang lain ya. Karena itu saudara, yang perlu kita lakukan adalah kita membenahi diri kita sendiri ya. Ini yang paling baik di mata Tuhan ya. Kita tidak mungkin bisa memperbaiki orang lain sebelum kita memperbaiki diri kita sendiri ya. Setiap hari kalau saudara ingin melihat perubahan baik dalam keluarga, baik dalam gereja, dalam komunitas, dalam bermasyarakat, dalam bertetangga, saudara, jangan kita melihat kekurangan orang lain, tetapi kita hanya fokus membenahi kekurangan diri kita sendiri ya. Kemudian kalau kita lihat ada kekurangan baik dalam keluarga, suami, istri, anak-anak, saudara, kita perlu hanya menasehati tetapi tidak menghakimi dan tidak untuk berdebat, tetapi terlebih kita mendoakan ya, agar Roh Kudus boleh bekerja dan mengubahkan hati kita semua. Saudara, ini yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, tanpa kerendahan hati tidak mungkin kita dapat bersatu dan saling memperhatikan ya. Karena orang yang sombong selalu menganggap diri benar dan cenderung merendahkan atau menghakimi orang lain baik secara langsung maupun di dalam hatinya. Sebaliknya, orang yang rendah hati tidak merasa diri lebih, saudara, daripada orang lain walaupun ia memiliki kelebihan ya, sehingga ia dapat menghargai sesama dengan kelebihannya masing-masing dan dapat saling belajar serta saling melengkapi satu dengan yang lain. Ini yang Tuhan mau, saudara ya, supaya walaupun kita memiliki kelebihan namun kita tidak merasa diri kita lebih. Bukan kita yang menilai diri kita, tetapi yang menilai adalah orang lain ya. Terlebih Tuhan yang menilai kita, saudara ya. Dan kita boleh menghargai ya, dengan kita tidak merasa diri kita lebih, kita belajar menghargai orang lain. Karena kita yakin dan percaya setiap kita pasti memiliki kelebihannya masing-masing ya, sehingga kita dapat saling belajar satu dengan yang lain ya. Saudara, ini yang Tuhan mau di dalam kita berkeluarga, berkomunitas, bermasyarakat, sehingga yang kita lihat adalah kelebihan masing-masing. Mungkin yang satu kelebihannya dia memiliki kesabaran, lebih sabar dari kita ya, saudara, kita belajar dari mereka. Mungkin yang satu dia lebih cekatan ya dalam mengerjakan sesuatu namun kurang sabar. Nah, kita belajar dari segi cekatannya ya, sehingga saling mengisi satu dengan yang lain ya. Yang satu mungkin, saudara, dia sabar tapi kurang tegas. Nah, kita belajar juga ada orang-orang yang dia tegas namun kurang sabar ya. Saudara, kita saling belajar dan saling mengisi satu dengan yang lain dengan kerendahan hati, sehingga kita boleh saling melengkapi dan di situ saling mengasah satu dengan yang lain sehingga kita dewasa di dalam kerohanian, saudara dan saya. Hal yang ketiga adalah Yesus adalah contoh teladan kita, saudara. Ayat yang ke-6, yang 7, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan ya. Di ayat sebelum dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus ya. Saudara, kita, Yesus adalah contoh teladan saudara dan saya. Dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Walaupun dalam rupa Allah, Tuhan Yesus telah merendahkan dirinya menjadi serupa dengan manusia
bahkan taat sampai mati. Di ayat yang ke-8, dalam keadaan manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya, agar kita yang percaya kepadanya diselamatkan. Saudara, apa yang Yesus dapatkan dikatakan saudara oleh karena dia rendah hati. Saudara menjadi contoh dan teladan. Saudara dan saya tidak mengutamakan kepentingannya sendiri, tapi kehendak Allah untuk menyelamatkan saudara dan saya, ya, menanggalkan segala egonya saudara untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, bahkan rela mengorbankan dirinya. Saudara, ayat yang ke-9 dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan di bumi, yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Bapa. Ya, saudara, seperti Yesus yang ditinggikan dan dipermuliakan oleh Allah Bapa karena kerendahan hati dan ketaatannya, saudara ya, demikian juga kita akan mengikuti contoh teladannya agar kita juga turut dipermuliakan bersama dengan Tuhan. Ya, kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami Tuhan ajar untuk bersatu dan saling memperhatikan, menanggalkan sifat ego kami ya Tuhan, untuk kami boleh melakukan kehendak Tuhan, untuk kami saling memperhatikan. Kami boleh Tuhan hidup di dalam kasih satu dengan yang lain, karena hanya kasih Tuhan yang boleh mempersatukan kami. Dan firman mengajar kami untuk kami boleh dengan rendah hati Tuhan, seperti Engkau ya Tuhan Yesus yang telah mengosongkan dirimu untuk mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia ya Tuhan, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Biarlah kami juga Tuhan untuk merendahkan hati kami satu dengan yang lain. Walaupun kami memiliki kelebihan, namun kami tidak menganggap diri lebih, namun kami mau menghargai setiap orang dengan kelebihannya masing-masing, seperti Tuhan Yesus menghargai kami. Walaupun kami tidak layak di hadapan Tuhan, kami manusia yang penuh dengan dosa dan tidak layak di hadapan Tuhan, namun oleh karena kasih-Mu Tuhan, Engkau ya Tuhan datang untuk menyelamatkan kami. Bahkan Engkau Tuhan terus bekerja dalam hidup kami, agar hidup kami diubahkan dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan, Engkau menghargai kami sebagai umat-Mu ya Tuhan. Bahkan Tuhan Engkau rela mati di kayu salib bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami boleh melakukan firman-Mu Tuhan, hidup dalam kerendahan hati, menanggalkan segala sifat keegoisan kami, untuk kami boleh melakukan kehendak-Mu, mengutamakan kepentingan bersama. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau alaskan doa kami, mengucap syukur bagi setiap kami yang mengalami pergumulan, baik dalam hal ekonomi, baik dalam pekerjaan, baik dalam rumah tangga ya Tuhan, baik dalam kesehatan. Saat ini biarlah tangan Tuhan boleh melawat setiap kami untuk menolong dan menjamah kami, memulihkan kami ya Tuhan. Untuk setiap kami yang terikat oleh dosa, baik dosa percabulan, baik dosa keterikatan oleh hawa nafsu seksual, maupun juga ketamakan, cinta akan uang, baik juga dosa narkoba, keterikatan oleh obat-obatan, saat ini dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami Tuhan merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami tak mampu Tuhan, namun biar Roh-Mu yang kudus saat ini bekerja, membebaskan kami ya Tuhan. Buat kami yang sakit Tuhan, ulurkan tangan-Mu menyembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih, sepanjang hari ini kami serahkan Tuhan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biar Roh-Mu yang kudus menuntun kami dalam kebenaran-Mu. Biar kami boleh hidup dalam kekudusan-Mu ya Tuhan, dalam penyertaan dan perlindungan-Mu Tuhan sepanjang hari ini.
baik dalam pekerjaan kami, baik dalam usaha kami, dalam studi kami Tuhan, baik dalam apapun aktivitas yang kami lakukan sepanjang hari ini. Penyertaan Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, bangsa kami Tuhan pulihkan dari hari ke hari. Kami bersyukur oleh karena doa-doa kami setiap anak-anak Tuhan. Boleh terus Tuhan Engkau bekerja ya Tuhan, menjamah kami, mendewasakan kami, bangsa ini Tuhan, sehingga roh pertobatan senantiasa ada di dalam diri kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Saudara angkat hati berterima berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara, selamat pagi. Saudara, kalau saudara diberkati lewat tayangan Mesbah Doa Pagi ini, saudara boleh men-share, membagikannya, dan supaya ini boleh menjadi berkat bagi setiap anak Tuhan yang lainnya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.